Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, untuk tahu di sini saya gunakan tahu putih atau tahu sutra karena ini ukuran tahunya agak besar. Jadi satu keping kita bagi menjadi 5 potong. Nah, kemudian dari 5 potong ini kita belah lagi menjadi 2. Jadi satu kepingnya ini kita dapat 10 bagian. Nah, untuk banyaknya ini saya gunakan 6 keping tahu. Oke, kita potong semuanya. Nah, ini tahunya udah selesai. Kemudian kita sisihkan dulu. Kita ambil satu wadah yang agak besar. Kemudian saya tambahkan kaldu ayam sebanyak 2 sendok teh. Lanjut kita tambahkan juga air. Nah, ini airnya kurang lebih 100 ml. Kemudian kita akan larutkan dulu kaldunya ke dalam air. Pastikan kaldunya ini benar-benar larut ya, agar nanti airnya ini benar-benar gurih. Oke, udah selesai. Langsung aja kita masukin tadi potongan-potongan tahu dari 6 keping tahu. Nah, kemudian ini boleh kita rapikan agar semua potongan tahu terkena dengan air kaldu. Selanjutnya ini kita sisihkan dulu agar tahunya benar-benar menyerap air kaldu. Ini kita gunakan 5 siung bawang putih. Kemudian bawang putih ini kita iris-iris tipis. Nah, di sini bumbunya itu benar-benar simpel ya teman-teman, cuman bawang putih doang untuk bumbu raciknya. Nah, jika udah kita potong-potong tipis seperti ini, kemudian kita akan susun menjadi satu. Nah, bisa juga kalau misalnya teman-teman mau digeprek bawang putihnya ini. Nah, kemudian kita iris-iris lagi menjadi bentuk-bentuk panjang seperti ini. Nah, semua bawangnya kita perlakukan sama ya. 5 siung bawang ini kita potong-potong memanjang seperti korek api. Oke, kalau udah selesai semuanya, langsung aja kita potong arah berlawanan. Jadi seperti kita cincang atau kita bikin seperti persegi 4 atau kotak. Nah, ini bawang putihnya udah selesai, kita sisihkan dulu. Selanjutnya di sini saya gunakan buncis. Ini kurang lebih sekitar 100 sampai 150 gram. Nah, makin banyak makin bagus ya untuk buncis ini karena kaya akan serat. Nah, kita udah cuci bersih buncisnya. Kemudian untuk bagian paling ujung ini kita potong terlebih dahulu atau kita buang ya, jadi nggak kita pakai. Kemudian ini kita potong. Nah, untuk panjangnya ini sesuai selera aja. Saya sengaja memotongnya agak panjang serupa dengan potongan tahu tadi ya. Jadi sekitar seruas jari telunjuk. Nah, semuanya kita potong sama. Jangan lupa bagian ujungnya kita buang. Oke, untuk buncisnya udah selesai. Kemudian di sini kita juga menggunakan bakso. Ini opsional, tapi kalau kamu gunakan akan semakin lezat ya. Nah, untuk baksonya ini kamu bisa gunakan bakso ayam atau bakso ikan. Kalau mau lebih gurih dan lebih terasa siputnya, kamu bisa gunakan bakso ikan. Nah, baksonya ini kita bagi menjadi 4 seperti ini, tapi nggak putus ya. Jadi satu bakso bulatan itu kita belah menjadi 4 bagian, tapi nggak putus. Nah, untuk baksonya ini saya gunakan kurang lebih sebanyak 1 ons atau 100 gram ya teman-teman. Nah, ini udah selesai semua bahannya. Sekarang kita akan lanjut memasak. Saya gunakan teflonnya agak besar, kemudian kita tambahkan minyak yang cukup banyak. Nah, ini kalau minyaknya udah panas, langsung kita masukin tadi potongan-potongan tahu yang udah kita marinasi atau kita rendam dengan air kaldu. Jadi ini tahunya tuh udah gurih ya teman-teman. Nah, kita goreng semuanya. Gunakan aja api agak besar agar tahunya cepat matang. Nah, ini tahunya kita goreng sampai benar-benar kecoklatan ya teman-teman. Dan teksturnya tuh udah nggak lembek lagi. Nah, jika udah seperti ini langsung aja kita angkat tahunya. Kemudian jangan lupa kita tiriskan dulu tahunya. Kemudian kita akan lanjut ke proses berikutnya. Saya gunakan kuali atau wajan. Kita tambahkan minyak, nggak usah terlalu banyak. Kalau udah panas minyaknya, langsung kita masukkan tadi cincangan bawang putih atau irisan bawang putih yang kecil-kecil. Nah, ini kita tumis dulu bawang putihnya sampai harum ya teman-teman, dan warnanya mulai agak kecoklatan. Nah, jika udah seperti ini, udah harum dan warnanya udah mulai kecoklatan, langsung saya masukkan tadi bakso. Nah, kalau mau lebih enak pakai bakso ikan ya, tapi kalau misalnya nggak ada stok bakso ikan, bisa gunakan bakso ayam atau bakso daging. Nah, ini kita tumis sebentar bakso ikannya. Nah, ini udah kelihatan ya makin coklat warna bawangnya. Jika udah seperti ini, langsung kita tambahkan air. Nah, di sini air bisa gunakan
300 sampai 400 ml tergantung selera kamu. Kalau misalnya mau kuahnya lebih banyak bisa gunakan 400 ml air, tapi kalau misalnya lebih kering bisa gunakan 300 ml. Kemudian ini saya tambahkan kaldu ayam sebanyak 1,5 sendok teh. Kalau punya stok kaldu jamur juga bisa menggantinya dengan kaldu jamur ya. Nah ini saya gunakan saus cabai. Ini kita gunakan nggak banyak ya untuk saus cabenya, cukup saya tambahkan sebanyak kurang lebih 2 sendok makan aja agar nggak terlalu pedas, jadi anak-anak bisa tetap makannya. Nah ini udah di pengakhir dalam botolnya. Kemudian saya juga menambahkan saus tomat ya teman-teman. Nah ini agar lebih gurih dan lebih segar. Nah kalau misalnya nggak punya stok saus tomat, kamu juga bisa langsung menggunakan tomatnya, buah tomat sebanyak 2 buah. Nah ini kita tambahkan saus tomatnya sama sebanyak 2 sendok makan. Kemudian nah ini agar makin lezat ya, jadi aroma seafoodnya lebih berasa, saya tambahkan saus tiram. Jadi ini tuh nanti gurih banget untuk kuahnya. Nah saya tambahkan agak banyak untuk saus tiram ini, sebanyak kurang lebih 5 sendok makan ya teman-teman. Oke, ini kita aduk dulu agar tercampur rata. Kemudian kita biarkan dulu sampai kuahnya ini mendidih. Nah bisa dilihat ya, jadi baksonya tuh udah mulai mekar karena panas dari kuahnya. Kemudian kita akan rasa dulu. Nah ini gurihnya udah pas, cuman agak kurang sedikit asin. Saya tambahkan lagi sedikit garam sekitar 1/4 sendok teh. Nah kalau udah mulai mendidih seperti ini, kita masukkan potongan kacang buncis. Nah di sini kita biarkan dulu. Kemudian kita akan rasa. Nah ini rasanya udah pas ya teman-teman, udah enak banget. Kemudian di sini saya tambahkan cabai rawit sebanyak 8 buah. Nah ini sengaja cabai rawitnya nggak saya potong-potong. Jadi nanti kalau misalnya kita pengen rasanya lebih pedas atau pengen makan yang pedas, tinggal kita ambil aja bagian cabainya. Nah jika udah seperti ini, baksonya juga udah mulai mekar banget dan mengembang, barulah kita masukkan tadi tahu yang udah kita goreng. Jadi tahunya udah gurih, kuahnya juga udah gurih. Nah ini termasuk agak banyak ya teman-teman kuahnya. Kalau kamu pengen lebih kering, bisa tambahkan cukup 300 ml aja airnya. Nah ini udah kita matikan api kompornya, kemudian kita angkat, langsung aja kita salin ke dalam sajian. Nah ini dia ya, jadi ini sangat harum aromanya. Kemudian untuk rasa ini jangan ditanya, ini enak ya teman-teman. Jadi ini tuh masakan tahu bakso dan kacang buncis yang paling spesial. Nah bagian sisa-sisanya ini, sisa-sisa bawangnya jangan dibuang, kita ambil semuanya. Nah ini dia hasilnya, ini dimakan pakai nasi hangat, Masya Allah enak banget, gak perlu lauk lain lagi. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa coba di rumah ya. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.